Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan membuat video mengenai implementasi Microsoft Excel dalam penentuan strategi promosi di SMK Alamat Cimanggung menggunakan algoritma C45. Adapun anggotanya saya sendiri, Ai Krisnawati, Alia, Andi, Deli, Fatma, Fikri, dan Krisna. Langsung saja kita buka data Excel-nya. Jadi di sini kita sudah membuat tabel terlebih dahulu gitu dalam penghitungan entropi dan gain tersebut gitu. Di sini ada judulnya yang kita tandai dengan warna kuning. Kemudian di sini juga ada data seperti atributnya. Yang ini atribut, kemudian data-datanya. Nah, langsung saja di sini tuh ada note itu sebagai nanti yang akan jadi akarnya. Kemudian di sini ada jumlah data trainingnya. Kemudian ini masuk, di mana data masuk ini itu ada di atribut keputusan yang ada pada data training. Kemudian tidak masuk yang ada di atribut keputusan, yaitu label keputusannya. Kemudian ini ada entropi dan gain gitu. Kemudian di sini juga ada atribut kelamin, yaitu terdiri dari perempuan dan laki-laki. Kemudian ada agama dan lain-lain nih, ada asal sekolah, ada nilai, kemudian ini ada alamat dari beberapa, kemudian jenis kelamin juga, alamat dan lain-lain. Kemudian ini datanya juga didapatkan dari hasil kita menghitung dari data training terlebih dahulu gitu. Seperti jumlah itu ada 182, kemudian perempuannya itu ada 103 dan lain-lain seperti itu. Nah, ini ada hasil jumlahan kita menggunakan counting if. Dia perempuannya berapa, laki-lakinya berapa gitu. Dan seperti ini. Nah, langsung saja ya untuk penghitungannya di sini. Nah, untuk menghitungnya yang masuk itu perempuan berapa, yang tidak masuk berapa gitu. Kita tinggal lihat saja di sini, karena di sini data untuk tidak masuk dan masuknya itu sedikit, jadi kita bisa lihat gitu untuk perempuan berapa yang tidak masuk, untuk laki-laki berapa yang tidak masuk, seperti itu. Ataupun agama, alamat dan lain-lain. Langsung saja penghitungan entropi ya. Di sini ada rumusnya. Untuk rumus entropi itu, entropi dalam kurung L sama dengan sigma N bawahnya I sama dengan 1 kurang Pi log 2 Pi, dimana keterangannya S sebagai himpunan kasus, N jumlah partisi S, P proporsi S terhadap S. Kemudian di sini ada rumus gain juga, nanti kita bahas. Langsung saja di sini. Nah, di sini untuk rumusnya kita masukin saja gitu. Bisa dilihat ya. Nah, di sini ada rumusnya seperti dikurangi O31 negatif ya, sebagai negatif, O31 itu sebagai masuk, kemudian dibagi N31 sebagai jumlah, terus dikali imlog 2 sebagai rumusnya, kemudian data yang tadi yang masuk dan jumlahnya lagi gitu. Terus ditambah data yang tidak masuk, kemudian dibagi jumlah, kemudian imlog, kemudian dibagi lagi tidak masuk ke jumlah, seperti itu. Nah, untuk data yang lainnya seperti jenis kelamin, kan kita sudah mendapatkan entropi yang jumlah nih. Kita tinggal drag aja atau copy paste gitu untuk rumusnya gitu. Untuk jenis kelamin berapa, untuk agama berapa, kita tinggal copy paste saja. Nah, langsung saja kita penghitungan gain. Kita contohin satu aja ya untuk penghitungan entropi gitu. Untuk yang lainnya sama rumusnya kayak gitu. Kemudian di sini kita lanjut untuk menghitung si gainnya terlebih dahulu. Untuk rumusnya itu ada gain sama dengan entropi dalam kurung S dikurang sigma N, I sama dengan 1, absolut SI per S sama dengan entropi. Nah, langsung saja di sini rumusnya seperti ini. Dimana Q itu sebagai, jadi kita akan menggunakan entropi
jumlah entropinya. Kemudian kita juga akan menggunakan si N, yaitu jumlah N31 sebagai jumlahnya gitu. Si 182 itu akan digunakan gitu. Berarti ini kita tuh bikin 2 kubu ya. Yang pertama kita jenis kelamin perempuannya dulu kita hitung, kemudian jenis kelamin laki-lakinya kita hitung gitu dengan dikurang gitu seperti ini. Kenapa di sini kita pakai dolar? Karena untuk mengunci. Jadi nanti ketika di drag atau di copy paste si jumlah dan si entropi totalnya itu nggak akan bergeser gitu. Jadi kita pakai dolar. Untuk data yang lainnya kita tinggal menggunakan rumus seperti itu, bisa di drag atau copy paste gitu. Nah, jadi rumusnya itu akan seperti gain yang di atas. Jadi kita tentuin aja misalnya si asal sekolah itu ada 3 data, ada SMP, MTS dan apa gitu. Berarti nanti kurangnya itu ada berapa gitu. Berarti ada 3 kubu gitu. Kalau 2 berarti 2 kubu. Bisa kita lihat tuh di rumusnya di atas gitu. Sehingga kita mendapatkan gain tertinggi itu ada di asal sekolah, kemudian untuk entropi tertingginya itu MTS. Maka kita bisa menentukan untuk data testingnya itu nanti itu data training dikurangi atau diklasifikasikan atau dihilangkan untuk MTS-nya gitu, dihapuskan gitu. Jadi kita filter, jadi nanti jadi data testing. Kemudian kita juga bisa menentukan dengan melihat gain tertinggi, bisa kita menentukan akar selanjutnya atau node selanjutnya tuh apa gitu. Di sini kan nilai tertingginya itu ada tadi ada nilai, kemudian di sini ada dilanjutkan oleh alamat, kemudian ada jenis kelamin, lalu agama gitu. Sehingga pohon keputusannya bisa dilihat pada gambar tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.